Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Mari sahabat semuanya, kita bersyukur kepada Allah. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat belajar Islam bersama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan sebuah tema yang mungkin bisa menjadi wawasan untuk kita semuanya, yaitu apakah roh orang-orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu, berkunjung dan mengingat. Sahabat, ini juga termasuk masalah yang besar dan penting yang dapat dijawab sebagai berikut. Roh itu ada dua macam, roh yang mendapatkan siksaan dan roh yang mendapatkan kenikmatan. Roh yang mendapatkan siksaan disibukkan oleh siksaan yang menimpanya, sehingga ia tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Sedangkan roh-roh yang mendapatkan kenikmatan, mendapat kebebasan dan tidak dibelenggu, sehingga mereka bisa saling berkunjung dan bertemu, serta mengingatkan apa yang pernah terjadi di dunia dan apa yang akan dialami para penghuni dunia lainnya. Setiap ruh bersama pendampingnya yang menyerupai amalnya. Roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sisi pendamping yang maha tinggi. Allah berfirman, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang solih, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Kebersamaan ini berlaku di dunia, di alam barzah dan di hari pembalasan. Di tiga alam ini, seseorang bersama orang lain yang dicintainya. Jarir meriwayatkan dari Mansur, dari Abu Duha, dari Masyruk, dia berkata, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, tidak seharusnya kita berpisah dengan engkau di dunia ini. Jika engkau meninggal, maka engkau akan ditinggikan di atas kami, sehingga kami tidak bisa melihat engkau. Maka kemudian Allah menurunkan ayat di atas. Asy-Sya'bi berkata, ada seorang dari kalangan Ansor yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menangis sesenggukan. Beliau bertanya, mengapa engkau menangis? Orang Ansor menjawab, wahai Nabi Allah, demi Allah yang tiada ilah selain Dia, engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada keluargaku dan hartaku. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Ketika aku bersama istriku, aku ingat engkau, lalu dia pun menarikku begini, namun aku ingin selalu melihat engkau. Tiba-tiba aku ingat jika engkau meninggal dunia, dan aku pun meninggal. Maka saat itulah aku sadar bahwa sekali-kali aku tidak bisa berkumpul dengan engkau, kecuali di dunia saja. Engkau akan ditinggikan di antara para nabi, dan aku sadar bahwa sekiranya aku masuk surga, maka aku akan berada di tempat yang lebih rendah dari tempat engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi perkataan orang Ansor itu hingga turun ayat di atas. Di samping itu, Allah juga berfirman, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Maksudnya masuklah ke dalam golongan mereka dan berkumpullah bersama mereka. Begitulah yang difirmankan Allah kepada ruh saat meninggal. Dalam kisah Isra disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, beliau bertemu dengan Ibrahim, Musa dan Isa, salawatullah wassalamuhu alaihim. Lalu mereka saling mengingatkan hari kiamat. Maka lebih dahulu mereka menanyakannya kepada Ibrahim, tapi beliau tidak mempunyai pengetahuan tentang hari kiamat itu.
Lalu mereka ganti menanyakan kepada Musa, namun beliau juga tidak mempunyai pengetahuan tentang hari itu. Hingga mereka sepakat untuk menyerahkan masalah ini kepada Isa. Maka Isa berkata, Allah telah berjanji kepadaku. Mereka mengerutkan dahi. Lalu Isa menyebutkan munculnya Dajjal. Seraya berkata, Dajjal itu turun dan aku membunuhnya. Kemudian manusia kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj serta rombongannya yang muncul dari segala penjuru. Mereka tidak melewati air melainkan meminumnya hingga habis. Tidak melewati sesuatu melainkan merusaknya. Maka manusia memohon kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah agar mematikan mereka. Tapi bumi memohon kepada Allah karena ia tersiksa oleh bau bangkai mereka. Manusia memohon lagi kepadaku, lalu aku berdoa agar Allah mengirim air dari langit, menghanyutkan badan mereka lalu melemparkannya ke laut. Kemudian gunung-gunung meletus dan bumi diratakan menjadi satu hamparan. Lalu Allah memberitahukan kepadaku bahwa jika hal itu terjadi maka itulah hari kiamat bagi manusia. Wanita yang hamil tidak diketahui lagi oleh keluarganya kapan dia akan melahirkan, siang atau malam. Hadis ini disebutkan Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Ini merupakan nas yang menyebutkan tentang beberapa ruh yang saling mengenal dan saling mengingatkan. Allah juga telah mengabarkan tentang keadaan para syuhada, bahwa mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, mendapat limpahan rezeki. Mereka mendapat kabar gembira karena akan bertemu dengan syuhada lain yang akan menyusul sesudah mereka. Mereka mendapat kabar gembira berupa nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Ini semua menunjukkan tentang pertemuan mereka yang bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, mereka mendapat limpahan rezeki di sisi Rabb. Mereka hidup di sana dan bisa saling bertemu. Yang kedua, mereka mendapat kabar gembira karena hari akan bertemu dengan ikhwan mereka yang menyusul di kemudian hari. Yang ketiga, lafaz yastabsyirun bisa berarti kabar gembira yang disampaikan sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain, seperti kata yatabasyarun. Banyak riwayat serupa tentang hal ini, seperti yang disebutkan Salih bin Bashir. Dia berkata, aku pernah bermimpi bertemu Atha As-Salmi tak seberapa lama setelah dia meninggal dunia. Kukatakan padanya dalam mimpi itu, semoga Allah merahmatimu karena sudah sekian lama engkau selalu dirundung kesusahan di dunia. Dia menjawab, demi Allah, yang demikian itu justru membuahkan kegembiraan dan kesenangan yang tiada henti. Aku bertanya, di tingkatan manakah engkau sekarang berada? Dia menjawab, aku bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari para nabi, syuhada, dan solihin. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, aku mimpi bertemu Sufyan As-Tsauri tak seberapa setelah dia meninggal dunia. Apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu? Tanyaku. Aku bertemu Muhammad dan pasukannya, jawabnya. Syakhr bin Rashid berkata, aku mimpi bertemu Abdullah bin Al-Mubarak tak seberapa lama setelah dia meninggal dunia. Bukankah engkau sudah meninggal dunia? Tanyaku dalam mimpi itu. Begitulah jawabnya. Apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu? Tanyaku. Dia menjawab, Allah mengampuniku dengan suatu ampunan yang meliputi segala dosaku. Bagaimana dengan Sufyan As-Tsauri? Tanyaku. Wah, dia bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, dari para nabi, syuhada, dan solihin. Dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Sahabat semuanya, dari keterangan ini maka bisa disimpulkan sahabat semuanya, ruh yang mendapatkan nikmat kubur, mereka akan bisa saling bertemu, berkunjung, dan mengingat di alam barzah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata dan keterangan yang salah, yang baik datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.